وزين القلب بالإخلاص مجتهدا واعلم بأن الرياء يلقيك في العطب ونقي جيبك من في سنن أبي داود وغيرها من السنن عن سيدنا معاذ بن جبل. نعم. Di dalam sunan Abu Daud dan beberapa sunan diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. يقول عن نفسه سيدنا معاذ بن جبل. Dia mengatakan dari dirinya. أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah telah mengambil tanganku, memegang tanganku. انظر إلى هذه الملاطفة. Jika kita lihat ini perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تفكر في هذه الطريقة العجيبة بين رسول الله كبير في السن مع معاذ بن جبل من شباب الصحابة. Bagaimana kita lihat perhatiannya Rasulullah yang Rasulullah ketika itu umurnya sudah tua dengan Mu'adz bin Jabal yang masih muda. لتتعلم كيف كان تواضعه وكيف كان احتواؤه للشباب. Supaya kita ini belajar bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau dengan para pemuda. Rasulullah ma'a 'azimi qadrihi wa jalalatihi yatanazal ma'a ahad asy-syabab min as-sahabah. Rasulullah dengan keagungan dan kemuliaan beliau yang tidak bisa dibayangkan, beliau turun untuk itu semuanya dengan anak muda. Walam yantahi al-amr fi an yumsik yadahu wa yamdi bih. Dan tidak cukup dengan mengambil tangannya itu saja. Bal qala lahu qawlan 'aziman kabiran mithla at-taj 'ala ar-ras. Bahkan setelah itu beliau mengatakan satu perkataan, bersabdakan satu sabdaan yang sangat besar dan luar biasa, yang mana itu merupakan suatu yang lebih mulia daripada mahkota di atas kepala. Qala lahu ya Mu'adz bin Jabal inni uhibbuk. Beliau bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal, sungguh aku cinta pada kamu. Kada qalbu sayyidina Mu'adz an yaqa'a 'ala al-ardi min sama'i hadhihi al-kalimat allati yatrab laha al-insan. Hampir-hampir hatinya Sayyidina Mu'adz bin Jabal jatuh ke bumi karena mendengar langsung sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cintanya. Mahabbatu Rasulillah yani ta'ni mahabbat Allah wa malaikatihi wa ahli as-samawat wa ahli al-ghaib. Karena cintanya Rasulullah berarti cintanya Allah, cintanya malaikat, cintanya segala sesuatu. Faqala mujiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wallahi afdika bi abi wa ummi inni la uhibbuka ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, demi Allah, engkau aku tebusi dengan bapakku dan ibuku, aku sesungguhnya cinta kepada engkau ya Rasulullah. فأوصاه بعد ذلك بوصية. Setelah itu Rasulullah memberikan pesan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. أعطاه هدية المحبة. Memberikan hadiah mahabbah. العادة أن الناس إذا يحب فلان يعطيه شيء، عطر، فلوس، ثياب، يعطيه أكل، يعطيه شراب. عربون المحبة يقال له. Biasanya orang itu kalau senang dan cinta maka dia akan berikan sesuatu, mungkin berikan makanan, mungkin berikan minuman, mungkin memberikan fulus, uang, mungkin memberikan minyak wangi. Ya begitu orang yang karena senang. Alama ala annahu yuhibbu. Ini tanda bahwa dia itu cinta. Lakin hadiyat Rasulullah takhtalif an hadaya an-nas. Tetapi hadiahnya Rasulullah berbeda dengan hadiah-hadiah kan kebiasaan manusia. قال له علامة محبتي لك أوصيك أن لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Maka beliau berikan wasiat, berikan hadiahnya mahabbah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal supaya jangan engkau tinggalkan setiap setelah sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatin. Ya Allah, bantulah dan tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepada engkau. Hadiyatun tusilu qalbahu wa tusiluhu wa tattasil
وتوصله إلى الله تبارك وتعالى دائما أبدا حتى يموت. Hadiah yang mana akan menyambungkan hatinya kepada Allah SWT dan terus akan sambung terus sampai beliau mati. فيها يعني في هذه الدعوات افتقار. Di dalam doa ini ada satu rasa butuh kepada Allah. وذلة بين يدي الله. Dan perasaan hina di hadapan Allah SWT. وطلب الإعانة من الله. Dan hanya memohon pertolongan kepada Allah SWT. على ذكره وشكره وحسن عبادته أي إتقانها. Untuk selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah dan beribadah dengan yang baik, yang sesungguhnya. فكأنه يقول لنا. Maka seakan-akan beliau bersabda kepada kita, لا تظنون أنكم تطلبون العلم أو تقرؤون أو تتحفظون أو تذكرون الله بقدرة في أنفسكم من عند أنفسكم. Seakan-akan beliau bersabda bahwa kita pun kepada kita, jangan kamu menyangka bahwa kalian belajar ilmu, kalian menghafalkan ilmu itu adalah dengan kemampuan dan kekuasaan kalian. إنما أنا الذي هيأت لكم الوقت والزمان والمكان وأعنتكم على ذلك. Sesungguhnya hanyalah aku yang telah menyiapkan waktumu dan telah menyiapkan tempatmu untuk ilmu itu. ولو شئت لشغلتكم بالأسواق. Kalau aku kehendaki, maka sungguh kalian semuanya akan disibukkan di pasar semuanya. جعلتكم ممن يتفرج على المباريات وكأس العالم وغير ذلك. Dan aku mungkin akan saya jadikan kalian itu orang-orang yang biasa melihat pertandingan-pertandingan atau Piala Dunia atau yang lainnya. أو كالذين يتهيئون في هذه الليلة لإطلاق الأعيرة النارية والطماش. Atau untuk buat long-long di malam hari. لكن أعانكم على الاعتكاف في المساجد. Tetapi kita semua ini diberi pertolongan Allah kok bisa iktikaf di masjid semua. هذا توفيق من الله. Ini adalah pertolongan dari Allah SWT. علامة محبة الله. Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala. اللهم ثبتنا. Ya Allah, tetapkan kami semua في ديوان المحبوبين عندك. di dalam tulisan kecintaan di sisi Engkau. اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. Jadikanlah kami daripada golongannya orang-orang yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. أذلة على المؤمنين. Yang merasa rendah di antara orang-orang iman. أعزة على Yang الكافرين. merasa mulia dan tegas menang di atas orang-orang yang kafir. من معاني الذلة المحبة التي ذكرناها الآن. Dan di antara maknanya dhillah, maknanya menghinakan diri, merendahkan diri adalah kecintaan di antara kita karena Allah. فأنا لما أحب فلانا أتذلل له لأجل الله. Kalau aku cinta kepada seseorang, maka aku akan datang kepada dia dan juga akan mengatakan cinta pada Allah SWT, merasa cinta pada Allah. المحبة في الله تؤثر في الإنسان في حياته وبعد وفاته وربما في ذريته. Cinta yang hanya karena Allah itu akan memberi kesan pada kehidupan dia, bahkan setelah mati dia, bahkan akan berkesan pada seluruh keluarga-keluarga dan anak turunnya. عرفنا مما تقدم أن منابر من نور تتهيأ للإخوان والمتحابين في ذات الله. Kita tahu tadi disebutkan bahwa manabir atau mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu sungguh disiapkan untuk orang-orang yang ada kecintaan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. وفي أيام البرزخ يقيض الله من أبناء إخواننا في الله من يحسنون إلى أهالينا لأن من أبر البر أن يبر الابن أهل ود أبيه. Dan juga termasuk daripada وفي البرزخ di dalam barzakh, يعني في أيام ونحن في البرزخ يكون هناك استثمار لهذه الأخوة أيضا. di dalam barzakh nanti juga akan tampak buah daripada mahabbah dan persaudaraan karena Allah. في مثل أن يأتي أبناء إخواننا. Di antaranya yaitu supaya kita datang orang-orang yang sudah meninggal, anak-anaknya supaya berbuat baik kepada teman-teman dan kawan-kawan orang-orang yang telah meninggal, Bapak. فيبرون أهلنا.
sehingga akan berbuat baik kepada keluarga-keluarganya. لأن في الحديث النبوي الشريف يقول صلى الله عليه وسلم من أبر البر أي من أفضل البر. Di dalam satu hadis diterangkan bahwa termasuk daripada kebaikan yang paling baik أن يبر الابن supaya seorang anak berbuat kebaikan أهل ود أبيه أهل أخوة أبيه, keluarganya orang-orang yang dicintai bapaknya. هذا عرفنا في الآخرة وعرفنا في البرزخ. Ini kita akan dapatkan semuanya di akhirat dan khususnya di barzakh kita ditampakkan. ومن لطيف القصص في هذا المجال أن اثنين تآخوا فيما بينهما البين. Dan di antara satu kisah saya sebutkan, ya di antara satu ada kisah di antara dua orang yang saling mencintai dan bersaudara hanya karena Allah. فقال أحدهما للآخر, maka satu orang tadi bilang kepada temannya, إن أنا مت قبل أن تمت أنت فلا تنسى أن تزرني في قبري تسلم علي تستغفر لي تدعو لي تقرأ ما تيسر من القرآن تهب ثواب ذلك إلي. Dia bilang tadi kepada saudaranya tadi yang sudah bersaudara, nanti kalau saya mati duluan, tolong nanti kamu ziarah saya, kamu mintakan ampun kepada Allah untuk saya, dan kamu baca-baca apa amal-amal apa kamu kirim untuk saya. وقال نعم أنا أوافق وأنت كذلك إذا أنا مت قبلك تفعل كذلك. Maka dijawab, ya setuju kalau begitu. Nanti kalau yang mati engkau duluan begitu, tapi kalau yang mati saya duluan nanti kamu juga begitu ya. يعني لا يريدان أن يتفرقا لا يفرقهما الموت ولا غير ذلك. Masya Allah. Maka tidak pengen dipisahkan sampai apa, tidak dipisahkan sama sekali, sehidup semati pokoknya. Nah, hidup nggak mau pisah, di dalam kematian juga nggak pisah pokoknya, kedua-duanya. فقدر الله أن أحدهما مات قبل الآخر. Maka ditakdirkan yang salah satu telah wafat. فبعد أن دفن هذا الذي مات رآه صاحبه في المنام. Kemudian setelah dimakamkan, saudaranya tadi telah mimpi bertemu dia. فرآه في نعيم مقيم وفي جنة وفي قصور وحور وشيء لا يتصور. Maka ternyata melihat saudaranya itu di dalam satu kenikmatan yang luar biasa, dalam surga, dalam istana, pokoknya di dalam nggak bisa dibayangkan, dalam satu kenikmatan yang luar biasa. ماذا فعل الله بك؟ Maka beliau tanya kepada saudaranya, apa yang diperbuat Allah untuk kamu? غفر الله لي. Ternyata Allah telah berikan ampunan untuk aku. وأدخلني جنته. Dan Allah telah masukkan aku ke surga. هل هناك سبب لهذا تعرفه؟ Apakah kamu tahu apa sebabnya kok kamu mendapatkan ini? قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka beliau mengatakan ini sebabnya adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنت أخي دائما تنصحني وترشدني إلى سنة السواك. Kamu adalah saudaraku yang biasa terus memberikan nasihat tentang sunnahnya siwak. دائما تهديني هذا السواك. Dan kamu selalu menunjukkan aku dan memberikan kepentingan tentang siwak. نعم. Ya, saya begitu. طيب. ما الذي حصل؟ قال عادتي قبل أن أنام كل ليلة آخذ السواك وأعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم وأول ما أستيقظ أيضا آخذ السواك عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Karena kamu biasa beri nasihat saya begitu pentingnya siwak, maka saya sudah terbiasa. Pokoknya mau apa-apa siwak. Sebelum tidur saya siwakan, kemudian setelah tidur saya siwak. Cuma pengen ngamalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال لما كبر سني وذهب بصري كنت لا إذا استيقظت من النوم أنادي على ابني اسمه عبد الله أقول يا عبد الله فيأتيني بالسواك كل ليلة هكذا أول ما أستيقظ أصبحنا وأصبح الملك لله يا عبد الله هات السواك فيأتيني بالسواك. Maka
ketika saya sudah tua renta dan ternyata waktu itu mata saya sudah buta juga nggak bisa melihat, maka setiap saya di malam hari atau setiap saya tidur, ketika saya terbangun, saya punya anak namanya Abdullah. Maka setelah saya panggil untuk bawa siwak, kalau bangun ya Abdullah, wah dia sudah datang bawa siwak, ya Abdullah, bawa siwak langsung. فيقول لما قبضت روحي وغسلت وصلي وكفنت وصلي علي وأدخلوني القبر ظننت أنني نائم. Kemudian ketika saya ini diambil rohnya, dicabut nyawanya, dan setelah dicabut nyawanya, dimandikan, dikafani, kemudian sudah dimasukkan di dalam liang lahat dalam kuburan, maka saya menyangka masih tidur itu waktu itu. فجاء منكر ونكير وأجلساني ويحكي القصة لأخيه وأجلساني فكأنني استيقظت من النوم فقلت يا عبد الله أين السواك. ما شاء الله. Maka تسمعون بالعربية جيد ما شاء الله. Allah sambil fahamun masyaallah. Kalau saya tahu deh. Maka ketika datang mungkar nakir mau ditanya, bangunkan mau ditanya, mungkar nakir datang. Maka apa yang pertama dia katakan? Abdullah, mana siwak? Dikiranya bangun tidur. فقال منكر لنكير ماذا نريد من هذا؟ هذا مثبت ما شاء الله. يسأل على سنة السواك هل نقول من ربك ويعرف الله ويعرف نبيه ويعرف الإسلام لا داعي للسؤال. Masya Allah. Maka ditanya, ini orang ditanya apa? Sunnah saja dia perhatikan, sunnahnya dipentingkan, apalagi mau yang lainnya. Ini mau ditanya apa lagi nih? Nggak mungkin, mesti yang lainnya lebih diperhatikan. Siwak saja diperhatikan, mau ditanya man rabbuka, sudah ini mesti sudah orang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. انظروا إلى سنة السواك كيف رفعت هذا الإنسان إلى هذا المقام وهي في قبل النوم وبعد النوم. Lihatlah bagaimana siwak ini telah mengangkat kemuliaan seseorang kepada satu makom ini. Bahkan ini bagaimana diamalkan sebelum tidur dan setelah tidur. Hanya begitu saja. فكيف بالسواك قبل الصلاة. Dengan siwak dan juga dengan sholat. صلاة بسواك خير من 70 صلاة بلا سواك. Sholat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 sholat tanpa siwak. فمن صلى العصر اليوم بسواك فله 70 صلاة. Siapa yang sholat asar ketika ini semua dengan siwak, maka dia seperti mendapatkan 70 kali sholat. لو طلبنا أن من معه سواك يرفعه كم الأسوكة التي ترتفع. Nah, coba saya umpamanya ditanya, siapa yang sekarang bawa siwak ngangkat tangan, coba berapa? ما شاء الله. لا بد أن نحرص إخواننا على سنة السواك. أنتم طلاب العلم. Semuanya santri harus perhatian betul dengan sunnah siwak, karena semuanya adalah thalibul ilm. هو أهم من القلم. هو أهم من القلم. Ini lebih penting daripada pena. والقلم مهم كذلك. Dan juga pena juga penting juga. لكتابة الفوائد والمسائل. Untuk menulis faedah-faedah dan masalah-masalah. لكن القلم عند الكتابة فقط وعند الدرس. Tapi kan masalah nulis itu kan karena ketika ada pembicaraan saja dan ketika belajar. أما هذا فهو عند دخولك المسجد وعند تلاوة القرآن وقبل الوضوء وعند النوم وبعد النوم مرضاة للرب مسخطة للشيطان. Tapi kalau siwak ini mau masuk masjid, mau wudu, mau sholat, mau ngapalkan Quran, mau baca Quran, maka siwak ini adalah tempat untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan tempat untuk menjadikan bencinya setan. Alhamdulillah sarrani hudurukum hadha katsiran.
Kita berharap memuji pada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya semuanya di sini. Wa hudurukum salatil jamaah ma'a takbiratil ihram. Dan juga hadirnya kalian semuanya salat jamaah dengan takbiratul ihram. Illa ba'dha ikhwanina a'dad latifah qasira yahtajuna ila nasihatin minkum. Kecuali tadi saya lihat ada beberapa, tidak banyak sih, beberapa itu ada yang ketinggalan. Ini butuh ada nasihat dari kalian semuanya. Lianna al-ulama'a fi Hadramaut yaqulun idza ra'aita talib al-'ilm la yahris 'ala takbirati al-ihram fanfid yadayka minhu ay laysa fihi khair. Karena kalau ulama-ulama Hadramaut, beliau memberi satu pesan, kalau kamu lihat santri kok tidak jaga tentang takbiratul ihram beserta iman, maka kamu biarkan dia atau kamu lepaskan dirimu dari dia. Maknanya dia itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Lakin antum insyaallah fikumul khair wal barakah wan nur wal hidayah wat taufiq. Tapi kalau kalian semuanya banyak kebaikan, banyak nur dan juga banyak ilmu di dalam kalian semuanya, dan banyak barokah dalam kalian semuanya. Wa nasallallahu an yuzidana min fadlih. Amin. Wa la yahrimna khaira ma 'indahu li syarri ma 'indana. Amin.